Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang K-means clustering. Apa itu K-means clustering? Singkatnya, K-means dalam clustering merupakan metode untuk memisahkan data ke K daerah bagian yang terpisah, di mana K adalah bilangan integer positif. Jadi, K-means adalah proses mengelompokkan data dari clustering yang satu dalam proses yang pertama, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di tahapan berikutnya data tersebut sudah berpindah klaster ke klaster yang lain. Selanjutnya ada algoritma K-means. Dimulai dari menentukan pusat klaster awal bisa dilakukan dengan cara merandom data. Yang kedua, setelah menentukan pusat klaster awal, kita akan menghitung jarak dengan pusat klaster. Yang ketiga, kita akan mengelompokkan data. Dari hasil perhitungan jarak dengan pusat klaster awal, maka kita akan mempunyai sebuah data yang akan kita kelompokkan berdasarkan jarak terkecil dari pusat klaster. Setelah mengelompokkan data, lalu data tersebut kita lakukan penghitungan sehingga kita dapat menentukan penentuan pusat klaster baru dengan cara menghitung rata-rata nilai anggota klaster dan pusat klaster. Menentukan pusat klaster baru. Pusat klaster yang baru digunakan untuk melakukan iterasi selanjutnya jika hasil yang didapatkan belum konvergen, dengan memasukkan rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn ditambah XP dibagi jumlah plus 1 dengan keterangan bahwa X1, X2, X3, dan Xn itu anggota klaster dan XP adalah pusat lama. Proses iterasi akan dilakukan terus-menerus hingga keadaannya telah memenuhi maksimum iterasi yang dimasukkan oleh user, atau hasil yang pada konvergen antara pusat klaster baru dengan pusat klaster yang lama. Oke, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, tentukan jumlah klaster K sama dengan 2K sama dengan 2K sama dengan 2. Nah, jadi kita akan membagi dataset ini menjadi dua klaster. Yang kedua, pilih sentroid awal secara acak. Sentroid awal adalah titik acak dari data. Misalkan, kita pilih sentroid 1 sama dengan data A yang berisi 1 dan 2. Sentroid 2 data D yang berisi 10 dan 2. Yang ketiga, hitung jarak setiap data ke sentroid yang dipilih. Gunakan jarak Euclidean untuk menghitung jarak antara setiap titik dengan titik yang lainnya dengan sentroid. Nah, D sama dengan X2 dikurang X1, X2 tambah Y2 kurang Y1, Y2 sama dengan dibagi SQRT atau X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2, dan dikali D, di mana X2 dikurang X1 dikali 2 ditambah Y2 dikurang Y1 dikali 2. Nah, sekarang kita lihat nih, data F itu lebih dekat ke sentroid 2, di mana jarak 9.22 versus 2. Maka keputusannya, pengelompokannya menjadi 2, yaitu klaster pertama yang berisi A, B, C, dan klaster 2 yang berisi D, E, dan F. Bisa dilihat ya teman-teman data di atas ini. Nah guys, K-means algoritma yang kelima itu ada data dari sentroid 1, di mana 1.2 nomor 5-nya itu hitung sentroid baru untuk setiap klaster sentroid baru. Nah, ini tuh dihitung sebagai rata-rata. Rata-rata apa? Rata-rata dari koordinat setiap data dalam klaster tersebut. Nah, sentroid 1 untuk A, B, dan C isinya 1 dan 2. Sentroid 2 untuk D, E, F isinya 10,2. Nah, selanjutnya ulangi langkah 3 dan langkah 4 yang tadi setelah diperoleh sentroid baru. Nah, kemudian ulangi proses perhitungan jarak dan pengelompokan hingga tidak ada perubahan di dalam klaster. Karena apa? Karena pada iterasi pertama sentroid baru sama saja dengan sentroid awal.
proses iterasi ini berhenti di sini. Nah, teman-teman, ini dia hasil akhirnya. Di mana klaster pertama, klaster A 1,2, B 1,4, C 1,0, dan klaster 2 ada D 10,2, E 10,4, F 10,0. Inilah proses manual dari perhitungan Kamis clustering. Pada kasus yang lebih kompleks dengan banyak data, proses ini dilakukan berulang kali sampai tercapai konvergensi, yaitu saat tidak ada perubahan klaster lebih lanjut. Nah, teman-teman, mungkin itu aja pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video kelompok kami. Saya Hani Yuniar dengan NIM 10602017 dengan rekan saya Isti Herniwati beserta NIM-nya pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.